Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno dari SMP Negeri 8 Malang. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subpokok bahasan mengenal negara-negara ASEAN, khususnya tentang letak geografis negara-negara ASEAN dan letak koordinat ASEAN. Untuk memulai membahas materi ini pada pagi hari ini, kita tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, ya, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kita awali dengan apa itu interaksi antar ruang. Sebagai pemahaman awal tentang materi ini. Interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Nah, yang berikut kita berbicara tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Apa itu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara? Yaitu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang mewadahi kerjasama 11 negara di Asia Tenggara. Nah, untuk menciptakan tujuan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Ya, hal ini mengemuka karena situasi pada tahun 1960-an dihadapkan pada situasi yang rawan konflik, yaitu pengaruh ideologi atau perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan ASEAN, yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas di kawasan tersebut, sehingga akan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN, ya, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, menginginkan suatu organisasi yang dapat menciptakan suasana yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita mengenal negara-negara ASEAN. Perhatikan peta ini. Ini adalah peta kawasan Asia Tenggara dan yang menunjukkan peta negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.
Ini adalah negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Nah, perhatikan peta berikut. Letak geografis dan posisi silang ASEAN. Nah, perhatikan. Ini adalah letak geografis ASEAN, peta negara-negara di Asia Tenggara, dan yang di samping adalah posisi silang negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Perhatikan peta posisi silang ini, di mana negara-negara Asia Tenggara ini berada pada dua samudra dan dua benua yang sangat besar. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki posisi yang sangat strategis di jalur perdagangan lewat laut. Nah, kamu bisa juga membaca pada buku kamu ya tentang letak geografis ASEAN yang diapit oleh dua samudra dan dua benua. Ya, dua samudra yang mengapit posisi ASEAN yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sementara benua yang mengapit ASEAN yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya. Hal inilah yang membuat posisi geografis ASEAN sangat strategis karena melewati jalur perdagangan internasional. Indonesia menjadi negara ASEAN yang paling strategis. ASEAN berbatasan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, baik di sebelah utara, sebelah timur, selatan, dan barat. Nah, batas wilayah ASEAN juga meliputi batas daratan ataupun batas lautan. Ini adalah letak geografis negara-negara di ASEAN. Berikutnya, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan garis longitude atau garis bujur. Suatu daerah pada peta, letak koordinat sering juga disebut dengan letak astronomi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita pahami dulu tentang apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur, yaitu letak astronomis atau garis lintang atau garis bujur. Perhatikan gambar berikut. Nah, garis lintang atau latitude. Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan ekuator. Perhatikan, ini adalah garis lintang, garis yang sejajar dengan ekuator. Sedangkan garis bujur, garis yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Ini yang disebut dengan garis bujur atau longitude. Ya. Kemudian perhatikan peta letak astronomis ASEAN. Nah, ini adalah letak astronomis negara-negara di ASEAN. Garis lintangnya dan garis bujurnya. Ya, perhatikan peta ini. Berikut. Nah, perlu kalian pahami bahwa tentang letak astronomis ini bisa kalian baca di buku paket kalian. Ya, letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis terletak 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keseluruhan wilayah ASEAN berada di wilayah bumi bagian timur. Ya, sekali lagi, hampir keseluruhan berada di bagian timur, ya. Namun secara vertikal ASEAN berada di wilayah bumi bagian utara dan bagian selatan. Sehingga wilayahnya membentang dari lintang utara sampai lintang selatan. Dari 10 negara ASEAN atau 11 negara ASEAN ya, 9 negara diantaranya terletak di bagian utara. Dan hanya Indonesia dan Timur Timur ya yang terletak di bagian utara dan bagian selatan.
berikut. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini kita awali dengan kegiatan kelompok. Ya, tugas kelompok. Bagi kelas menjadi 5 kelompok. Perhatikan kelompok 1, nomor absen 1 sampai 6, kelompok 2 nomor absen 7 dan 13 sampai 13, kelompok 3 nomor absen 14 sampai 20, kelompok 4 nomor absen 21 sampai 26, sedangkan kelompok 5 nomor absen 27 sampai 31. Ya. Nah, tugasnya apa? Perhatikan. Nanti setiap kelompok mengerjakan soal di bawah ini, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Perhatikan. Nah, ini adalah soal dari tugas kelompok. Berdasarkan gambar di atas tadi, ya, kalian diwajibkan untuk bisa menunjukkan letak negara-negara ASEAN di antara samudra dan benua mana. Ya. Kemudian berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara. Berikan contoh peredaran yang ada di negara-negara ASEAN atau perbedaan yang ada di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, berdasarkan letak geografis, apakah berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi negara-negara ASEAN? Ya, kalau berpengaruh, berikan contohnya. Keempat, apakah ada keterkaitan antara posisi tugas kelompok? Bagi kelas menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 nomor absen 1 sampai 6, kelompok 2 nomor absen 7 sampai 13, kelompok 3 nomor absen 14 sampai 20, nomor 4 nomor absen 21 sampai 26. Kelompok 5 nomor absen 27 sampai 31. Masing-masing kelompok mengerjakan soal di bawah ini. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, perhatikan soal yang ada di bawah ini. Yang ke-1, perbedaan iklim yang ada di negara-negara ASEAN berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara. Berikan contoh perbedaan yang ada di negara-negara ASEAN. Yang nomor 2, berdasarkan letak geografis, apakah berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi di negara-negara ASEAN? Kalau berpengaruh, berikanlah contohnya. Kalau tidak berpengaruh, berikan alasan. Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara posisi strategis negara-negara ASEAN terhadap interaksi antar ruang dengan negara ASEAN lain? Nah, 3 soal ini diskusikan dengan kelompok. Berikutnya, nanti silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusinya, di mana masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang yang mempresentasikan hasil diskusi. Diskusi bisa dilakukan melalui daring, melalui WA, atau yang lain. Kalian saya beri kasih waktu 15 menit. Silahkan berdiskusi. Anak-anakku sekalian, jangan lupa nanti setelah kalian menyimpulkan hasil diskusi, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah.
yaitu berdasarkan peta, tunjukkan letak geografis negara-negara ASEAN tentang batas utaranya, batas sebelah barat, batas sebelah timur, dan batas sebelah selatan. Latihan mandiri kedua, kalian menunjukkan letak astronomi negara-negara ASEAN. Lihat di peta kalian masing-masing. Ya. Nah, kalian lihat di tabel berikut. Contohnya Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Beriklim tropis atau subtropis Indonesia. Beriklim tropis. Nah, kamu tuliskan 10 negara lainnya, kamu cari garis lintang dan garis bujurnya. Anak-anakku sekalian, jangan iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilannya itu. Berbakti untuk negeri. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.